Saya lebih cepat nangkep kalau praktik. Bukan nangkep ikan tadi kan? Bukan. Gimana omset saya tuh ya, kuliner yang kemarin itu saya tambah lagi. Baik, Semetonakar, apa kabar semuanya pada kesempatan ini? Senang sekali rasanya saya Rusman Habibie akan mengajak Semetonakar untuk berbincang-bincang di podcast Vokasi Kompeten. Nah, kali ini Semetonakar tentunya saya akan membahas tentang beberapa topik mengenai pelatihan berbasis kompetensi yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVV Lombok Timur. Yang dulu sempat BLK ini namanya BPV ini namanya BLK Badan Latihan Kerja, sekarang menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPV Lombok Timur. Kemarin banyak kita ngobrol tentang CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Nah, kali ini kita ganti topik mengenai pelatihan homestay. Oh, kayak gimana nih pelatihan homestay di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini? Sempat kemarin kita banyak yang reguler, yang boarding, onboarding, bahkan sekarang ada pelatihan untuk homestay. Nah, seperti apa pelatihan homestay nanti di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini? Saya sekarang dengan salah seorang peserta pelatihan berbasis kompetensi ini kejuruan homestay. Kita perkenalan dulu dengan siapa? Yuk, Semetonakar. Oke, perkenalkan nama saya Belida Febri Saskia. Saya dari homestay kuliner dari Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikor. Oke, ini adalah seorang pengelola homestay. Panggilannya? Lida. Iya, Oh, Lida. bukan Liga Dangdut ya? Oh, baik, Lida. Ini seorang pengelola homestay yang ada di Lombok Timur. Ikut pelatihan untuk kulinernya. Kenapa harus ikut kuliner? Nah, pasti tentunya nanti kita dengar cerita mereka nih. Oh, ada jurusan kuliner untuk homestay kayak gimana? Mereka ikut pelatihan di sini. Yuk kita dengar bareng seperti apa si Lida mengikuti kuliner, ceritanya awalnya kayak gimana ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini. Silakan Lida. Saya ikut di sini. Sebelumnya saya pernah kuliah D1 kuliner juga. Pertama tuh ikut teman gitu kan. Yeah. Tapi ternyata saya nyaman. Saya lebih suka praktik daripada belajar di rumah. Oh, gitu. Jadi kalau saya praktik, saya lebih cepat nangkep dalam hal kayak pelajaran gitu, ya, kita materi kayak atau buat apa sesuatu gitu. Yeah. Saya lebih cepat nangkep kalau praktik. Bukan nangkep ikan tadi kan? Bukan. Oh. Baik, ini dia banyak cerita karena dulu awalnya seorang akademisi, bisa dibilang gitu kan ya? Iya. Oke. Dan saat ini sedang mengelola homestay. Iya, ada homestay. Homestay sudah dilakoni sejak kapan homestay? Udah sejak dulu SMP kayaknya. Ya, SMP kelas 3. Dan sudah maju berkembang kayak saat ini bisa dilihat. Udah pernah ada juga dibuatin dari Australia kalau nggak salah itu ada koran tentang gimana sih caranya nama homestay saya kan homestay tuh dibuatin kayak gitu, gimana homestay saya tuh menerima tamu yang sampai mereka ngerasa tuh kayak di rumah, dia bilang gitu. Emang nama homestaynya apa nih? Link Homestay. Oh, Link Homestay. Ya. Oh gitu, Link Homestay. Apalagi sekarang kan kawasan ekonomi khusus Mandalika nih kan sudah mulai diresmiin, udah jelas pasti banyak tamu yang diterima gitu yang terlibat homestay ini. Kalau menurutmu di saat ini ramainya tamu bisa musim apa gitu di homestay? Kalau di homestay itu yang kemarin pas Mandalika itu kan memang di Lombok Tengah ya, itu benar-benar padat karena tamu. Jadi mereka pergi ke Lombok Timur gitu. Sampai kita ngasih hakiki beberapa tamu. Nah, ikut pelatihan Balai Pelatihan Vokasi, kok ngambil kuliner nih? Ya, padahal itu kan kalau bisa dibilang harusnya mengelola homestay atau apa. Kenapa harus ngambil kuliner? Emang nanti ke depan kayak gimana apanya prospeknya gitu? Saya niatnya tuh ambil kuliner lagi ya tuh mau jadi chef gitu. Mau buat restoran yang khusus untuk remaja maupun lebih naik lagi ke luar negeri dan segala macamnya. Maunya juga dari sini dapat sertifikat mau pergi ke luar negeri.
untuk jadi pengalaman biar kayak gimana sih cara saya ngebangun homestay saya dengan makanannya, kulinernya, terus view-nya gitu. Apa sih yang orang-orang boleh mau gitu. Yang saya coba. Ya, artinya sekarang homestay kan sudah mulai berkembang, apalagi di sana terkenal daerah wisata ya. Iya. Di Kembang Kuning. Nah, itu banyak homestay sudah menjamur di situ. Apalagi homestay-nya ini sudah berapa tamu yang dari luar maupun lokal banyak berkunjung di situ. Iya. Nah, ke depan apa motivasinya nih untuk ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi untuk pengembangan ke depan homestay ini? Saya berharap setelah saya keluar dari BPVP ini, saya bisa semakin kayak meningkatkan belajar saya. Kuliner yang kemarin itu saya tambah lagi, terus dapat sertifikat. Saya mau keluar kan kayak kata saya. Terus saya harap bisa bekerja sama dengan BL kami, baik dari mungkin kayak nerima tamu ataupun kita juga ajak ke sini buat keliling-keliling tour gitu, mau meningkatkan ini untuk desa. Oh ya, peningkatan desa. Apalagi sekarang kan ada kerjasama dengan desa nih, pemerintah pusat MOU dengan pemerintah desa untuk pengembangan ke depan. Artinya masyarakat kita itu bisa diserap, tenaga alaminya bisa berkembang sehingga mereka juga bisa bekerja di homestay maupun di dunia hospitality-nya itu hotelan. Nah, nanti setelah lulus dari Balai Pelatihan Vokasi ini, tentunya ada penerapan musuh nih. Kalau bisa dibilang di situ di homestay itu sudah ada pekerja yang membantu dalam hal pengelolaan homestay-nya. Kalau untuk pekerja kadang kayak dipanggil itu caranya. Freelance gitu. Iya, soalnya kan benar-benar masih sepi, yang paling 1-2 masih bisa saya ataupun mami saya ngurus. Masih pelayanannya masih sekedar pelayanan sekedar memberikan ruang kamar, itu penyajian kamar seperti itu ya. Artinya ada perlu housekeepingnya itu membersihkan ruang kamar. Itu pelatihan semua itu ada nggak? Apa namanya pekerja di situ itu yang memang basicnya di dalam hal itu? Kalau untuk housekeeping, home office saya punya orang tua tuh dari sana aja. Manajemen juga orang tua. Berarti ini punya keluarga. Iya, servis juga tuh saya diajarin gimana sih cara nyervis orang gitu. Gimana cara nerima tamu biar mereka tuh ngerasa wah ini di rumah gitu. Bukan kayak tempat asing gitu. Pengalaman mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi ini seperti apa? Untuk saat ini saya senang banget di sini. Di sini nyaman, rumah juga, teman-teman juga baik. Baik dari segi fasilitas atau gimana? Iya, fasilitasnya juga lengkap. Saya sampai kaget pas masuk kuliner. Pas masuk main kitchen yang pertama itu, kok besar juga, lengkap, terus bahkan yang sampai listrik juga kan, terus kok open kitchen juga sama, sampai ada kombi oven yang saya, wah bagus gitu. Pokoknya nanti setelah lulus pastinya pengembangan homestay terus akan dikembangkan ke depan. Artinya untuk siapa tahu nih masyarakat luar yang ada di seluruh Indonesia datang ke Lombok kehabisan tempat menginap mungkin cari homestay ada di Link. Ya, ada di homestay. Link homestay ya. Bisa jalan-jalan ke namanya Desa Kembang Kuning. Ya. Desa Kembang Kuning, kecamatannya masih Sikor. Kecamatan Sikor. Nah di situ banyak menjamur, artinya banyak menjamur homestay itu ya. Ada terkenal kalau di sana wisatanya berbarengan wisata kayak di Romanis atau apa gitu kan. Itu ke depan potensi untuk menyerap para tamu yang datang berkunjung ke homestay itu. Ada nggak trik market gitu ya, cara mempromosikan homestay-nya? Seperti apa mungkin terjadi di situ? Biasanya untuk saat-saat ini kita butuh dari video, kayak video, foto, diupload di IG-nya, iya, di Facebook dan segala macamnya juga. Sama kayak dari ini mulut ke mulut. Tamu yang kita bawa misalnya ke air terjun, di sana kan ada air terjun, terus gimana cara kita buat dia rasa kayak nih kultur yang nanam padi, makan di padi, view-nya kelihatan gitu. Iya, mereka suka banget. Pastinya di situ kalau bisa dibilang persawahan gitu ya. Iya, tempat view-nya sangat elegan, bisa membuat orang tertarik mungkin datang ke situ. Nah, sementara kan mungkin siapa tahu nih Semalangkar mungkin berada di luar daerah sana, tidak saja di Lombok tentunya, banyak dari Bali gitu kan, dari
dari Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia ini, bahkan juga bisa dari luar negeri seperti Singapura, Amerika, mungkin seperti itu, datang berkunjung ke Link Homestay. So pasti tentunya ada istilah pelayanan terbaik ya di situ, nyaman, tempatnya representatif gitu, bisa membuat kalian nyaman bersama keluarga. Nah seperti itu. Nah ke depan apa yang diharapkan setelah lulus dari sini gitu kan, setelah lulus dari Balai Pelatihan Vokasi, seperti apa harapan ke depan untuk pengembangan ke depan homestay-nya nanti di daerah ini? Saya berharapnya teman-teman yang dari BLK ini mungkin kayak digital marketing, kita bisa bekerja sama ngebuat homestay yang di sana tuh lebih maju lagi. Kalau bisa tuh sampai kayak Kuta di Bali, yang benar-benar memang ramai. Tinggal sekarang cara mengemas, memediasinya keluar gitu kan, seperti apa yang perlu kita tampilkan misalkan di media sosial supaya orang pada tertarik ikut gabung gitu kan, untuk bisa menginap di homestay kita gitu. Tinggal cara kita memarket, tentunya ada pembelajaran digital marketing seperti yang tadi bilang. Nah, tapi perlahan dengan kuliner dulu, setelah ada pengalaman kuliner itu bisa diterapin betul di para pekerjanya di homestay kan, seperti itu. Nah, harapan terakhir mungkin ya, harapan terakhir apa yang menjadi harapan terbesarmu, impian terbesarmu ketika lulus dari Balai Pelatihan Vokasi ini? Apa yang menjadi impian terbesar sehingga ke depan homestay bisa maju dan berkembang? Harapan saya pokoknya ke di homestay itu semakin maju, kalau bisa diperbesar lagi, ditingkatkan lagi alat, baik segi alat ataupun cara servisnya, mungkin kita bakalan manggil dari BLK, teman-teman BLK, dan ya seperti itu. Ya intinya nanti ini ya Selatonaker mungkin yang ada di luar daerah maupun seperti saya bilang tadi, nanti mungkin berkunjung ke Lombok Timur, misal datang ke Mataram, pengen jalan-jalan ke Lombok Timur, jadi tidak hanya hanya beberapa hotel yang ada tersebar di sini di Lombok Timur. Kalau mungkin kalian ingin melihat view atau melihat panorama alam yang wah gitu, yang luar biasa gitu di Lombok Timur banyak, karena ada desa wisata yang terkenal khas, ada titik batu, ada kembang kuning di sekitar situ. Nah ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi homestay ini juga tidak saja dari satu desa, banyak dari desa lainnya yang tentunya pengelolaan homestay. Nah kali ini Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas telah membuka pelatihan homestay yang kerjasama dengan Dinas Pariwisata ya Kabupaten Lombok Timur, sehingga nantinya para tenaga kerja yang ada di desa maupun di daerah ini itu bisa diberikan skill untuk diterapkan, sehingga hasil mereka untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi ini nanti diterapkan di dunia industrinya, kemudian bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Seperti itu kan Lydia ya, itu harapan terbesarnya nanti. Oke baik, Selatonaker, siapa tahu mungkin nanti Selatonaker ingin berkunjung ke Lombok Timur, sekali lagi silakan, terbuka luas. Karena di Balai Pelatihan Vokasi tidak saja membuka kejuruan perhotelan, ada kejuruan sekarang ini juga PLTS, pemakai listrik tenaga surya. Nah, itu juga membuka luas, apalagi di sini kan dijamin semuanya tidak dipungut biaya kan, sudah dikasih apa makan semua ya. Nah, apalagi ilmu, orang aja mencari ilmu sekarang perlu uang gitu untuk belajar. Oke baik, Selatonaker, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali nanti di acara podcast selanjutnya. Saya Arif Suhaimi undur diri, dan tetap pantau terus medsosnya Balai Pelatihan Vokasi, dan salam kompeten. Salam kompeten.